Memasuki penghujung tahun 2023, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak semakin dekat. Pesta demokrasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang ini melahirkan berbagai dinamika politik. Menghadapi hal tersebut dibutuhkan peran dari berbagai elemen masyarakat termasuk para pemuda bangsa. IMM Korkom Unhas dengan melibatkan IMM Pikom Fakultas Hukum Unhas dan IMM Pikom Fakultas Kedokteran Unhas menginisiasi sebuah kegiatan yang mendatangkan narasumber spektakuler dari berbagai bidang dan perspektif untuk membahas peran strategis pemuda dalam kontestasi demokrasi 2024. Diskusi yang dikemas dalam sebuah kegiatan yang bertajuk Millennials Talk ini menghadirkan 4 narasumber mulai dari kalangan pengusaha Habil Marati, pakar hukum Refli Harun, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019 Saud Sitomorang, dan aktivis penggerak perubahan Geis Khalifah. Habil Marati sebagai narasumber pertama membahas proses peralihan masa Orde Baru ke masa reformasi, serta pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Ia menekankan peran dari kalangan pemuda sebagai pemilih terbanyak pada pemilu 2024 untuk memahami pemilu secara kontekstual juga faktual. Narasumber kedua, Saud Sitomorang, menyampaikan kriteria yang paling penting dalam memilih calon pemimpin bangsa, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan amanah. Sedangkan Geis Khalifah menjadi narasumber ketiga yang menyampaikan gagasannya. Ia menekankan peran strategis pemuda sebagai pembawa perubahan, ditinjau dari keberhasilan beberapa program pemerintah yang diinisiasi dan dieksekusi langsung oleh pemuda pada zamannya. Sedangkan narasumber terakhir dari pakar hukum Refli Harun menyampaikan pentingnya edukasi bagi pemilih atau voter education. Selain itu, ia menjelaskan mengenai bahaya dari tindakan money politik yang seringkali tidak disadari. Dalam wawancara dengan tim Unhas TV, Refli berharap kaum pemuda sebagai influencer dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya praktik-praktik money politik ini. Iya, kalau kita bicara tradisi intelektual ya, tradisi ilmiah, kita harus bedakan bahwa kalau mahasiswa itu adalah lapis masyarakat yang terdidik. Kalau dia terdidik, makanya dia harus menjadi yang namanya educated voters, yaitu pemilih yang terdidik. Pemilih yang terdidik itu adalah pemilih yang membandingkan dan menyandingkan. Bukan pemilih yang memilih dengan sentimen, tapi memilih dengan sebuah argumentasi. Karena itu, kita tidak terlalu peduli siapa yang akan dipilih, tapi yang paling penting adalah ketika Anda memilih, Anda mampu memberikan sebuah argumentasi kenapa saya memilih orang ini. Tapi setelah membandingkan dan menyandingkan dan membandingkan dengan calon-calon lainnya. Itu. Satu hal ya, jangan alergi dengan politik. Ya. Kampus memang tidak boleh berpolitik. Tetapi mahasiswa tidak boleh dilarang untuk belajar politik. Yang tidak boleh berpihak itu adalah rektor, ASN dan lain sebagainya. Mereka harus netral. Tapi mahasiswa itu dia punya laboratorium politik yang bernama kampus dan di luar kampus. Mereka mungkin suatu saat akan menjadi anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden bahkan. Karena itu jangan larang mahasiswa berpolitik dalam pengertian secara individual. Ya. Dia harus bisa menjadi bagian yang positif dari arah bangsa ke depan ini. Mulai dari sekarang. Makanya dulu kan dikatakan yang namanya mahasiswa itu adalah agent of change. Ya kan? Agen perubahan. Itu istilah dulu, tanpa harus merujuk kepada siapa kan. Nah, karena itu sekali-sekali jangan buat kampus kemudian menjadi apolitis kembali. Yang paling lucu sekarang ini adalah seolah-olah kampus suruh netral. Tapi semua pejabat kampusnya bermain politik semua di belakang layar. Ya kan, jadi tim sukses, kemudian nanti ketahuan, oh ternyata rektor A jadi pejabat A, rektor B jadi pejabat B dan lain sebagainya. Nah itu namanya sontoloyo namanya, ya. Oke. Usai sesi materi, diskusi antar peserta dengan pemateri berlangsung sangat interaktif. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan kaum pemuda dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyukseskan pemilu 2024 dan memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa Indonesia. Iva Syarahman, Zahra Sabita Sujeng, Unhas TV.